Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan ada pembahasan atau seminar tentang bagaimana pendidikan seksual untuk anak usia dini atau yang kecil. Jadi pelajaran seksual itu juga memang harus disampaikan supaya nanti tidak disalahgunakan atau nanti belajarnya malah di luar, gitu. Jadi kita tahu seperti ini seperti itu apa sih? Karena memang pendidikan ini harus disampaikan, harus belajar jadi bukan sesuatu yang porno, tapi memang sesuatu yang memang harus kita pelajari supaya tidak salah kaprah dalam menerapkannya. Gitu loh. Jadi harus tahu sedikit mungkin bukan untuk hal-hal yang tidak baik atau negatif tentunya. Ini adalah sesuatu hal yang memang anak kecil itu atau anak di balita atau di bawah itu sudah melakukan kejahatan yang memang tidak diharuskan. Pedofilia itu yang korbannya atau pasangannya harusnya sama orang dewasa, tapi dia ada anak kecil. Nah, itu salah satu yang pertama. Ya, jadi banyak korban-korban dari anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Pertama diiming-iming dikasih permen, gitu, terus dikasih uang jajan misalnya 5.000, terus dia diperlakukan seperti hal dalam. Kedua itu karena pengaruh pornografi media massa atau media sosial juga sudah banyak sekarang. Makanya kita punya handphone itu jangan sembarangan lihat, gitu. Terkadang juga ada yang kekerasan, ada yang seperti itu. Kadang-kadang gambar-gambar yang tidak baik, gitu, bisa dilihat di majalah, televisi, internet, film, dan banyak bermunculan lantaran kita sering melihat media massa itu, ya media sosial yang kita harusnya tidak lihat. Ya terkadang kan sekarang kalau kita scroll itu kan banyak muncul yang dengan pakaian orang dewasa, dengan pakaian yang kurang bahannya. Kita jangan diam di situ, udah lihat. Makanya kita lihat kalau media sosial, tahu saya TikTok misalkan, itu dia akan muncul sesuai apa yang kita cari. Nah, kita jangan cari yang seperti itu, atau lihat itu jangan ditonton, tinggalin, nanti dia nggak akan muncul lagi. Gue pilih yang sholawatan, belajar yang banyak kok, konten-konten yang seperti itu, gitu ya. Jadi tadi selain yang pertama adanya kejahatan seksual terhadap anak itu karena orientasi orang dewasa yang orientasinya kepada anak-anak. Ada kelainan dalam hal tersebut. Yang kedua, sering terjadinya karena pengaruh seringnya nonton film orang dewasa dan juga melihat media-media massa atau media sosial itu. Nah, yang ketiga, ada ketidakpahaman anak akan persoalan seksual. Nah, ini yang memang jadi perhatian khusus tentunya. Balita yang tidak mengerti akan pendidikan seksual cenderung mudah diperalat oleh para pelaku kejahatan. Tadi yang saya sampaikan bahwa anak itu misalkan seusia-usia, bahkan di bawah usia kalian sendiri, dikasih permen, ya kan, dikasih es krim, ayo ikut om jalan-jalan nih, om kasih permen, nih om kasih uang 5.000. Itu banyak terjadi seperti itu. Karena apa? Akhirnya apa? Mohon maaf, akhirnya tuh anak dibawa ikut karena sudah dikasih es krim, sudah dikasih uang, karena seperti itu, diajak ke suatu tempat, ya kan? Terus dipegang-pegang tangannya, dicium-cium, dipeluk. Ya kalau anak kecil itu memang biasanya tidak apa-apa, tapi itu buat mereka beda. Artinya kenapa? Kita harus paham di situ, ya. Untuk sesuatunya. Dan selanjutnya ini ada mitos memberikan pendidikan seksual pada anak membuat anak akan melakukan hubungan seksual lebih dini. Nah itu. Jadi anggapan orang dewasa atau orang tua kita ketika kita menyampaikan seperti itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang jarang dilakukan orang tua. Tapi itu pelajaran. Daripada dia mendapatkan ilmu itu dari orang lain, mungkin orang tua memberikan itu supaya bisa kontrol. Itu yang akhirnya anak-anak tidak tahu, tidak memahami ilmu atau pelajaran tentang hal tersebut, sehingga dia kurang dalam pemahamannya. Seperti itu. Tapi faktanya di sini pendidikan seksual akan membuat anak mengetahui fungsi organnya, tanggung jawab apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, justru akan menghindarkannya melakukan hubungan seksual saat mereka masih anak-anak atau remaja. Nah, ini salah satu pola pikir sebagian orang tua kita atau orang-orang dewasa yang tidak mengajarkan anaknya lantaran mitos ini. Nih,
Ya, bahwa nanti akan melakukan, oh nanti kalau gua kasih tahu anak saya nih akan melakukan hal seperti ini, padahal tidak. Faktanya kalau kita sudah dengan pelajaran yang lebih lengkap, dengan pengetahuan yang lebih cukup, anak-anak itu akan mengerti. Misalkan dia pulang malam sama temannya seperti itu, dia pergi. Kadang-kadang kan orang tua sekarang itu dia takut anaknya melakukan hubungan ini mitosnya, tapi dia membiarkan anak-anaknya itu perempuan dan laki-laki berjalan bersamaan dengan pulang malam. Nah, kalau sudah diberikan pemahaman seperti ini, pemahaman agama, terus sosial dan lain sebagainya, itu anak akan bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, di sini ada berdasarkan penelitian ini tahun 2002, ya. Di sini tentang pendidikan seks pada anak sedini mungkin terbukti berhasil mencegah perilaku berisiko seperti penyimpangan seksual, pelecehan seksual, dan melindungi remaja melakukan seks sebelum nikah. Nah, ini fenomena ini banyak terjadi di lingkungan kita. Mungkin kita bisa mendengar di media massa, di berita, bahkan mungkin ada tetangga, saudara, atau mungkin apa. Ya, ini kita sering terjadi seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ada yang sebelum menikah dia menikah terus karena ambil duluan seperti itu. Ya, dan itu yang harus nanti karena kekurangan pemahaman bahwa semua proses itu belajar itu ada tahapannya. SD dulu, SMP dulu, SMA dulu. Jangan hubungan seksual ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan sudah menikah suami istri. Ya, paham? Untuk di kalian-kalian ini jangan sampai melakukan ataupun melakukan seperti itu tanpa pengetahuan yang jelas. Itu. Ya, keluarga sebagai agen dasar pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pendidikan seks yang memadai bagi anak-anak. Nah, itu punya peran penting keluarga. Selain di sekolah, tapi juga keluarga juga harus paham bahwa hal ini harus dilakukan. Oke, sebelum mengajarkan anak kita tentang seksual, apa sih itu seksualitas? WHO atau Lembaga Kesehatan Dunia menjelaskan seksualitas adalah bagian integral dari kepribadian semua orang, pria, wanita, dan anak-anak. Ini adalah kebutuhan dasar dan aspek manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek kehidupan lainnya, memengaruhi pikiran, perasaan, tindakan, interaksi fisik, dan kesehatan mental. Nah, ini ya, jadi ini juga ada berkaitan dengan kesehatan. Ya, kalau yang memang sudah usianya cukup, proses itu bisa dilakukan. Selanjutnya, seksualitas tidak hanya menyangkut hubungan intim, tetapi juga menyangkut pemahaman akan kelamin secara norma sosial, perkembangan gender, fungsi ataupun kebersihan. Ya, tuh. Terus mengenal perkembangan seksual balita dilihat dari ilmu psikologi. Perkembangan seksual balita berdasarkan psikoseksual satu tahap oral atau dari usia 0 sampai 1 tahun. Ya, sumber interaksi utama bayi adalah melalui mulut. Refleks untuk mencari dan menghisap sangat penting. Selain itu, bayi juga akan mencari kesenangan, mengembangkan rasa nyaman dan percaya melalui mulut mereka. Ya, karena bayi belum bisa berjalan, bayi belum bisa melakukan apa-apa, kalau dia memang hanya bisa melakukan itu dengan misalkan menyusu ASI seperti itu. 2. Tahap anal di usia 1 sampai 3 tahun. Fokus tahap ini adalah toilet training dengan cara atau dengan dapat menahan keinginan untuk BAB atau BHK. Jadi yang ketiga ada tahap atau dari usia 3 sampai 6 tahun. Tahap ini anak mulai mengeksplorasi dan memainkan alat kelaminnya. Nah, selanjutnya apa saja yang harus diperhatikan dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak? Nah, pertama ada membangun komunikasi sportif. Ya, orang tua menjadi pendengar yang baik ketika anak berbicara dan memahaminya, tanpa memaksa anak masuk ke dalam kerangka pikir orang dewasa.
Gitu. Jadi kita menyampaikannya tidak dengan pemikiran kita, tapi kita bagaimana bisa masuk kepada anak-anak itu. Nah itu ya bagi orang tua. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka. Jangan memperumpat dalam memberikan informasi. Hendaknya orang tua memberikan dengan cara yang benar dan apa adanya. Mengapa? Karena jawaban yang asal-asalan akan membuat kebingungan pada anak dan akhirnya anak memilih konsep seksual yang salah. Tuh, ya. Oke, selanjutnya ada hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak? Yang tadi masih ya, yang kedua, tidak step by step, jadi bertahap. Pengajaran dilakukan dari hal sederhana yang dibiarkan mengalir sesuai dengan pertanyaan anak dan pemahaman umur anak. Jadi jangan semuanya disampaikan, anak nanya ini, kita jawab dengan apa adanya. Seperti itu. Tahapan pendidikan seksual balita berdasarkan tingkatan umur. 1. Infansi 0 sampai usia 0 sampai 2 tahun. Pada umur ini anak-anak mengetahui nama ilmiah alat kelamin mereka atau dalam kurung bagi yang laki-laki penis dan yang perempuan artinya ya, dan sesuai mengetahui perbedaan antara pria dan wanita. Jadi memang harus disampaikan itu. Itu laki-laki dan perempuan ada memiliki perbedaan. Yang kedua, early childhood 2 sampai 5 tahun. Anak-anak mengetahui reproduksi secara sederhana. Ya, bahwa bayi tercipta karena wanita dan pria atau bayi tumbuh di dalam rahim ibu mereka. Anak sudah paham akan bagian tubuh mereka dan bagian mana yang boleh atau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oke. Ya. Pendidikan seksual yang perlu diterapkan pada anak adalah 1. Itu ada bagian tubuh anak, ada kepala, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Terus adanya rasa malu, ya. Terus ada perbedaan laki-laki dan perempuan, gitu. Jadi itu juga bukan seksual, itu bukan hanya hubungan badan aja, tapi ada juga bagaimana perbedaan jenis kelamin itu ditentukan. Misalkan nih kayak gini, yang perempuan itu ada tandanya, ya, yang ada kembang-kembangnya seperti itu, lakinya misalkan seperti ini. Jangan sampai laki-laki yang pakai bando itu, laki-laki pakai kembang dari kepala, ya gitu ya. Nah, tempat tidur juga mulai memisahkan tempat tidur dengan orang tua dan saudara dan yang beda kelamin. Artinya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Terus ada lagi mengajarkan tentang kebersihan alat kelamin. Misalkan habis buang air kecil, ya dibersihkan seperti itu. Itu pelajaran juga yang memang orientasinya dengan hal seperti itu, gitu ya. Terus membedakan antara keluarga dan orang asing. Itu, ini keluarga, ini orang tua, ibu, anak, saudara, dan ini orang-orang lain, gitu. Jadi di mana kita harus bisa memisahkan posisi itu, gitu. Karena ada sesuatu hal yang boleh kita buka untuk keluarga, untuk orang lain, atau yang mana yang tidak. Selanjutnya membiasakan anak mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar orang tuanya. Ya, kalian kalau masuk ke kamar orang tua jangan cuma buka pintu langsung masuk, ya. Assalamualaikum, permisi, atau apalah. Seperti itu ya. Itu. Selanjutnya agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual, itu akan diberikan pertama mengajarkan 3 jenis sentuhan, ya, supaya anak tidak melakukan yang menyimpang itu. Pertama, sentuhan boleh, yaitu di atas bahu dan di bawah lutut seperti membelai kepala atau menggigit pipi. Nah itu yang boleh, ya, boleh kita menyentuh, itu pun ada. Jadi kayak kita lihat kepalanya ya, terus atau mungkin di bawah lutut itu tadi, di bawah lutut seperti membelai atau di betis dan di bawahnya. Nah terus sentuhan waspada. Waspada itu harusnya hati-hati. Di mana? Yaitu sentuhan di bawah bahu hingga atas lutut tubuh dan menunjukkan antara nafsu atau kasih sayang. Nah ini harus ada bedanya juga, gitu, ya. Dan juga yang ketiga ada sentuhan terlarang. Di mana? Yaitu sentuhan pada daerah pribadi, ya. Biasanya dari
kalau yang aurat itu yang tidak boleh disentuh. Misalkan laki-laki dari pusat ke bawah sampai lutut, perempuan bahkan semuanya ya, kecuali telapak tangan dan muka itu yang memang boleh dilihat sama orang lain, apalagi bisa disentuh, itu tidak boleh. Gitu. Terus yang selanjutnya yang B, mengajarkan anak berani berkata tidak. Kenapa? Kita harus memberi pengertian kepada anak bahwa ia berhak menolak atau mengatakan tidak dengan tegas dan berani jika sentuhan waspada atau terlarang itu terjadi. Yang tadi, yang boleh itu dari mana? Dari kepala ya sampai bahu sini. Itu. Mata boleh, asal jangan dicolok-colok nanti mata berdarah. Ya, seperti itu. Kalau misalkan ada yang melakukan sentuhan di wilayah yang tadi sudah diterangkan itu terlarang dan waspada, itu jangan om, jangan pak, jangan bang, kita harus bisa berani katanya itu, jangan diam, ya. Ini bukan cuma perempuan, laki-laki pun bisa diperlakukan seperti itu, ya. Banyak korbannya juga. Jadi kita harus bisa tegas dalam mengatakan bahwa kalau kita sudah tahu mana bagian yang boleh disentuh, mana yang bagian harus hati-hati jangan sampai tersentuh, bagaimana bagian yang dilarang untuk disentuh. Ya kita harus tahu tadi. Terus bagaimana mengajarkan anak untuk dapat mengidentifikasi situasi, gitu ya. Situasinya seperti apa? Kenalkan anak itu kalian ini situasi bahaya yang dapat mengancam mereka. Hal apa saja yang membuat mereka tidak nyaman atau sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai norma. Bagaimana? Bahu sampai lutut sekitaran, ya. Dan yang terlarang yang mana? Bagian vital, ya, itu. Nah itu harus tahu bahwa ini laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, bukan untuk kita. Kalau sudah tahu, berarti dilarang. Jadi kedepannya, kalau dia masih pegang kepala, itu kan kita kadang-kadang kita nggak tahu dia orang dewasa. Dia menyentuh kita sebagai kasih sayang atau sebagai nafsunya mereka. Nah itu yang bisa jadi salah. Itu ya. Kita harus berani mengatakan tidak. Kalau ada yang mulai pegang-pegang bambu, pegang apa dan lain sebagainya. Ya. Ya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Terima kasih. Oke, silakan tadi sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Nama ya, jangan lupa. Nama saya Al. Saya bertanya, kenapa harus adanya edukasi seks ini? Bukankah akan tambah lebih merasa ingin tahu dan ingin menyentuhnya? Kenapa? Oke, pertanyaannya tadi dari siapa? Al ya. Al menyampaikan bahwa kenapa ini harus dipelajari? Bukankah nanti ketika dipelajari akan menambah keingintahuan orang tersebut? Ya, sebenarnya dari pertanyaan ini bagus. Pentingnya di mana? Kalau memang anak ini menjadi ingin tahu, itu akan lebih bagus. Karena keingintahuannya itu asalkan berdasar dan tidak menyimpang daripada pelajaran yang diarahkan, itu sebenarnya tidak jadi masalah, jadi lebih bagus. Semakin tahu akan semakin hebat, akan semakin benar dia melakukan yang dia ketahui itu, ya kan? Jadi misalkan dia tertahu, oh ini kenapa seperti ini kenapa seperti ini. Tujuannya kan ingin tahu. Kalau sudah tahu, tapi tidak dilakukan untuk yang memang bukan urusan dia. Lebih tahu misalkan sebatas mana sih tadi yang harus disentuh oleh orang lain, ya kan? Dari kepala sampai bahu atau dari lutut sampai ke kaki ke bawah. Mana sih yang tidak boleh, mana sih yang dilarang? Nah itu kan semakin tahu. Ya jadi kalaupun seandainya kita sudah tahu, diberitahu, itu akan menjadi lebih tahu. Ya, seandainya tidak tahu, kita akan menjadi. Dan itulah fungsinya kita bertanya. Tadi sudah dijelaskan. Anak bertanya, kita jawab bertahap. Seperti itu. Jadi keingintahuan untuk hal itu sebenarnya baik untuk pemahaman kita sampai di mana jangan tahu itu setengah-setengah. Jadi kita salah menyamakan, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini dilarang. Seperti itu. Ya. Jadi keingintahuan itu harus juga dibangun supaya kita tidak salah dalam mempraktekkan hal tersebut. Mungkin demikian. Ada lagi? Saya izin dari
Betul loh. Saya ingin bertanya, Ya. kenapa ada kejahatan? Oke. Sudah itu aja? Ya. Pikiran itu bertanya kenapa ada kejahatan? Ya. Karena ada kebaikan. Ya. Nah itu adanya kejahatan karena ketidaktahuan orang akan masalah atau efek yang akan terjadi atas apa yang dia lakukan. Ya. Misalkan seperti itu. Bisa juga karena dia ketahuannya itu di salah satu pihaknya tidak tahu bahwa misalkan dia melakukan ini kejahatan itu adalah kan kebohongan, pasti pihak yang lain tidak tahu. Kalau ada pihak tahu misalkan antara pelaku dan korbannya itu sama-sama tahu, itu bukan kejahatan namanya, itu suka sama suka.